Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Arif Himawan selaku dosen pengampu mata kuliah pengauditan 2. Sebelumnya, perkenalkan saya Nila Wahyu Maya Lestari dengan NIM 2205520025 akan mempresentasikan SA 560 atau standar audit 560 peristiwa kemudian untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 4 mata kuliah pengauditan 2. Pada presentasi kali ini saya akan membahas mengenai standar audit 560 ini. Pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan, mencangkup ruang lingkup, peristiwa setelah tanggal pelaporan, dan tanggal efektif. Lalu pembahasan yang kedua ada tujuan, pembahasan yang ketiga definisi, dan pembahasan yang terakhir adalah ketentuan. Ketentuan di sini mempunyai subtema juga. Yang pertama adalah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Yang kedua, fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Dan yang terakhir adalah fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Nah, di sini saya akan membahas pembahasan yang pertama, yaitu ruang lingkup. Pada definisi pendahuluan ini, ruang lingkup ada standar audit 560 ini mengatur tentang tanggung jawab auditor yang berkaitan dengan peristiwa setelah tanggal pelaporan dalam suatu audit atas laporan keuangan. Standar audit ini tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab auditor atas informasi lain yang diperoleh setelah tanggal laporan auditor. Yang dibahas dalam Standar Audit 720 revisi tahun 2020. Namun, informasi lain tersebut dapat menjelaskan peristiwa setelah tanggal pelaporan yang berada dalam ruang lingkup standar audit ini. Lalu sub yang kedua ada peristiwa setelah tanggal pelaporan. Laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Banyak kerangka pelaporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut. Kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasi dua jenis peristiwa. Peristiwa yang pertama adalah peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan. Dan yang kedua, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Standar Audit 700 revisi tahun 2021 menjelaskan bahwa tanggal laporan auditor menginformasikan kepada pembaca bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh atas peristiwa dan transaksi yang diketahui oleh auditor dan yang terjadi sampai pada tanggal tersebut. Nah, pada pembahasan yang kedua ada sub yang terakhir adalah tanggal efektif. Nah, tanggal efektif ini berlaku untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Selanjutnya pembahasan yang kedua, yaitu tujuan. Tujuan di sini dimaksudkan ada tujuan auditor untuk pembahasan yang kedua, yaitu tujuan.
Di sini untuk mengetahui tujuan auditor pada standar audit 560 ini. Nah, tujuan auditor yang pertama yaitu memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Nah, tujuan yang kedua, merespons secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Lalu pembahasan yang ketiga ada definisi. Nah, definisi ini untuk mengetahui istilah-istilah yang pada standar audit 560 ini. Nah, istilah yang pertama ada tanggal laporan keuangan. Tanggal laporan keuangan ini adalah tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Lalu ada istilah yang kedua, tanggal laporan auditor, yaitu tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan standar audit 700. Istilah yang ketiga, ada tanggal pengesahan laporan keuangan. Nah, ini adalah tanggal yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Selanjutnya, istilah yang keempat ada tanggal diterbitkannya laporan keuangan, yaitu tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga. Dan istilah yang kelima, ada peristiwa setelah tanggal pelaporan, yaitu peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu ketentuan. Ketentuan yang pertama ada peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Auditor harus melaksanakan prosedur audit yang didesain untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah teridentifikasi. Namun, auditor tidak diekspektasikan untuk melaksanakan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang sebelumnya telah diterapkan prosedur audit yang menyediakan kesimpulan yang memadai. Auditor harus melaksanakan prosedur yang diharuskan dalam paragraf 6 sehingga prosedur tersebut mencakup periode dari tanggal laporan keuangan sampai ke tanggal laporan auditor atau periode terdekat yang dapat dicapai. Auditor harus mempertimbangkan penilaian risiko auditor dalam penetapan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Hal yang pertama adalah memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa setelah tanggal pelaporan teridentifikasi. Hal yang kedua, meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
tentang peristiwa setelah tanggal pelaporan yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Hal yang ketiga, membaca risalah rapat. Ketika ada tentang pemilik manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas, yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut, yang risalah hasil rapatnya belum tersedia. Dan hal yang keempat, membaca laporan keuangan interim terakhir jika relevan. Jika sebagai hasil prosedur yang dilaksanakan seperti yang diharuskan dalam paragraf 6 dan 7, auditor mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Selanjutnya, representasi tertulis, berikut contohnya. Nah, auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan suatu representasi tertulis berdasarkan standar audit 580 revisi tahun 2021 yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan atau diungkapkan. Selanjutnya, yang kedua ada fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Auditor tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, jika setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta ditemukan oleh auditor yang dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, maka auditor harus yang pertama membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan jika demikian, meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Nah, bagaimana sih jika manajemen mengubah laporan keuangan? Nah, kalau manajemen mengubah laporan keuangan, auditor harus melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Kecuali jika kondisi yang tertera dalam paragraf 12 terjadi. Yang pertama, memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor baru. Yang kedua, menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Laporan auditor yang baru tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Ketika peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang tidak disebabkan oleh pengaruh peristiwa setelah tanggal pelaporan
atau peristiwa yang menyebabkan perubahan, dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan. Nah, auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa setelah tanggal pelaporan yang diharuskan dalam paragraf 11B1. Berkaitan dengan perubahan tersebut, dalam hal tersebut, auditor tersebut tuh harus yang pertama mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur audit untuk peristiwa setelah tanggal pelaporan hanya dibatasi pada perubahan atas laporan keuangan yang digambarkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Lalu yang kedua, menyediakan suatu laporan auditor baru atau laporan auditor yang diubah yang meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf, penekanan suatu hal atau paragraf hal lain yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa setelah tanggal pelaporan hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan, seperti yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Manajemen mungkin tidak diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang diubah. Dan oleh karena itu, auditor tidak perlu menyediakan laporan keuangan auditor yang diubah atau yang baru. Namun jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan, dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, maka jika laporan auditor belum diserahkan kepada entitas, itu auditor harus mengubah opininya, seperti yang diharuskan dalam Standar Audit 705 Revisi tahun 2021, dan kemudian menyerahkan laporan auditor tersebut, dan atau jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas, maka auditor harus memberitahu manajemen, dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan yang diperlukan dibuat. Jika laporan keuangan diterbitkan kemudian tanpa memasukkan perubahan yang diperlukan, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor tersebut. Yang terakhir, ada fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor, yang jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, dapat menyebabkan auditor mengubah laporannya. Maka auditor itu harus yang pertama membahas hal tersebut dengan manajemen, dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan membutuhkan perubahan atau tidak. Dan yang ketiga, meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus
melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang kedua, menelaah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan auditor diberi informasi tentang situasi tersebut. Kecuali jika kondisi dalam paragraf 12 berlaku. Yang pertama, memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor baru, dan tanggal laporan auditor baru tidak lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Yang kedua, menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang diubah. Lalu ketika kondisi dalam paragraf 12 terjadi, ubah laporan auditor atau diserahkan laporan auditor baru seperti yang diharuskan dalam paragraf 12. Auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau yang diubah suatu paragraf penekanan atas suatu hal atau paragraf hal-hal lain dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih intensif, membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dan laporan yang diserahkan sebelumnya oleh auditor. Jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, maka auditor harus memberitahu manajemen, dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, bahwa auditor akan berusaha untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan masa depan terhadap laporan auditor tersebut. Jika meskipun dengan pemberitahuan tersebut, manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan tersebut, maka auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor. Nah, pembahasan yang saya paparkan sudah selesai, dan pada sesi kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang saya paparkan sebelumnya, mulai dari ruang lingkup sampai dengan ketentuan. Nah, dari ruang lingkup, ketika laporan keuangan auditan dicantumkan dalam dokumen lain setelah penerbitan laporan keuangan atau selain laporan tahunan yang berada dalam ruang lingkup SA 720 revisi 2021. Auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa setelah tanggal pelaporan yang perlu dipertimbangkan oleh auditor, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atas sekuritas untuk publik dalam yurisdiksi tempat ditawarkannya sekuritas tersebut. Sebagai contoh, auditor mungkin diharuskan untuk melakukan prosedur audit tambahan sampai pada tanggal
dokumen penawaran terakhir. Nah, prosedur-prosedur ini dapat mencakup hal-hal yang tercantum dalam paragraf 6 dan 7 yang dilakukan sampai pada atau mendekati tanggal berlaku efektif dokumen penawaran terakhir, dan membaca dokumen penawaran tersebut untuk menganalisis apakah informasi lain dalam dokumen penawaran konsisten dengan informasi keuangan yang terkait. Nah, lalu pada definisi itu ada tanggal pengesahan laporan keuangan. Peraturan perundang-undangan mengidentifikasi individu-individu atau badan-badan. Sebagai contohnya, manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang bertanggung jawab untuk menyimpulkan bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan menetapkan proses persetujuan yang diperlukan. Proses persetujuan ini tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dan entitas yang mengikuti prosedurnya sendiri dalam menyusun dan melaksanakan laporan keuangannya dalam kacamata manajemen dan struktur tata kelola yang ada. Nah, persetujuan akhir oleh pemegang saham diperlukan. Persetujuan terakhir ini oleh pemegang saham tidak diperlukan untuk auditor menyimpulkan bahwa bukti audit yang cukup dan tepat yang menjadi basis bagi opini auditor atas laporan keuangan telah diperoleh. Tanggal persetujuan laporan keuangan untuk tujuan standar audit ini adalah tanggal yang lebih awal yang pada saat itu pihak yang berwenang menentukan bahwa seluruh pernyataan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan yang terkait, telah disusun oleh pihak yang berwenang, telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan. Nah, lalu pada tanggal laporan auditor tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal yang pada saat itu auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis opini atau laporan keuangan, termasuk bukti bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan masuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Sebagai konsekuensinya, tanggal laporan auditor tidak dapat lebih awal dari tanggal pengesahan atas laporan keuangan seperti yang diidentifikasikan dalam paragraf. Suatu periode waktu mungkin berlalu karena masalah administratif antara tanggal laporan auditor sebagaimana yang didefinisikan dalam paragraf 5C dan tanggal penyerahan laporan auditor kepada entitas. Yang terakhir, tanggal penerbitan laporan keuangan. Ini tanggal penerbitan laporan keuangan pada umumnya tergantung pada peraturan yang berlaku dalam lingkungan yang menjadi tempat berusaha entitas. Dalam beberapa kondisi, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin merupakan tanggal pada saat laporan keuangan diserahkan kepada regulator. Karena laporan keuangan auditan tidak dapat diterbitkan
tanpa laporan auditor. Tanggal penerbitan laporan keuangan auditan tidak seharusnya hanya pada atau setelah tanggal laporan auditor, tetapi juga harus pada atau setelah laporan auditor tersebut diserahkan kepada entitas. Lalu pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik. Nah, dalam kasus ini sektor publik tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin sama dengan tanggal laporan keuangan auditan, dan laporan auditor atas laporan keuangan tersebut disajikan ke badan pembuat undang-undang atau dengan cara lain diumumkan kepada publik. Selanjutnya, peristiwa yang terjadi antara laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Bergantung pada penilaian risiko oleh auditor, prosedur audit yang diharuskan dalam paragraf 6 dapat mencakup prosedur yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, meliputi penelaahan atau pengujian atas catatan akuntansi atau transaksi yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Nah, prosedur audit yang diharuskan dalam paragraf 6 dan 7 adalah tambahan prosedur yang mungkin dilakukan oleh auditor untuk tujuan lain dan mungkin memberikan bukti mengenai peristiwa setelah tanggal pelaporan. Sebagai contoh, untuk memperoleh bukti audit untuk saldo akun pada tanggal laporan keuangan, seperti prosedur pisah batas atau prosedur yang berhubungan dengan penerimaan kemudian akun piutang. Nah, pada paragraf 7 menjelaskan prosedur audit tertentu dalam konteks bahwa auditor diharuskan untuk melakukan prosedur menurut paragraf 6. Namun prosedur peristiwa setelah tanggal pelaporan yang dilakukan oleh auditor mungkin tergantung pada informasi yang tersedia dan khususnya seberapa luas catatan akuntansi telah disiapkan sejak tanggal laporan keuangan. Jika catatan akuntansi bukan yang terkini dan oleh karena itu tidak terdapat laporan keuangan interim, baik untuk tujuan internal maupun eksternal yang disiapkan, atau risalah rapat manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola belum dibuat. Prosedur audit yang relevan mungkin menggunakan inspeksi atas buku dan catatan yang tersedia, termasuk rekening koran bank. Paragraf 8 itu memberikan contoh beberapa hal tambahan yang dapat dipertimbangkan oleh auditor dalam rangkaian permintaan keterangan ini. Nah, pada paragraf 8, sebagai tambahan terhadap prosedur audit yang diharuskan dalam paragraf 7, auditor dapat mempertimbangkan hal-hal berikut sebagai langkah yang diperlukan dan tepat untuk membaca anggaran, perkiraan arus kas, dan laporan manajemen terkait lain dari perusahaan yang terakhir tersedia untuk periode setelah tanggal laporan keuangan. Meminta keterangan atau memperluas permintaan keterangan sebelumnya yang dilakukan secara tertulis
maupun lisan kepada penasihat hukum entitas tentang prosesi, litigasi, dan tuntutan. Selanjutnya, mempertimbangkan apakah representasi tertulis yang mencakup peristiwa setelah tanggal pelaporan tersebut mungkin diperlukan untuk mendukung bukti audit yang lain, dan demikian dapat diperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Selanjutnya, permintaan keterangan. Dalam meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang apakah terdapat peristiwa setelah tanggal pelaporan yang telah terjadi yang mungkin memengaruhi laporan keuangan. Auditor dapat meminta keterangan tentang status terkini unsur-unsur yang dipertanggungjawabkan atas basis data awal atau tidak bersifat konklusif, dan meminta keterangan spesifik tentang hal-hal sebagai berikut. Hal yang pertama, apakah komitmen baru penarikan utang atau jaminan telah terjadi? Kedua, apakah penjualan atau perolehan aset telah terjadi atau direncanakan? Yang ketiga, apakah telah terjadi peningkatan modal atau penerbitan instrumen utang seperti penerbitan saham atau surat utang baru, suatu perjanjian untuk penggabungan atau likuidasi telah dilakukan atau direncanakan. Yang keempat, apakah aset telah dialokasikan oleh pemerintah atau dimusnahkan sebagai contoh oleh kebakaran atau banjir. Lalu yang kelima, apakah terdapat perkembangan yang berhubungan dengan kontingensi? Yang keenam, apakah penyesuaian akuntansi yang tidak lazim telah dibuat atau dipertimbangkan secara mendalam? Dan yang ketujuh, apakah suatu peristiwa telah terjadi atau mungkin akan terjadi yang akan menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan dalam kasus. Nah, ini sebagai contohnya, jika peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan tentang validitas atas asumsi kelangsungan hidup perusahaan. Yang kedelapan, apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pengukuran estimasi atau provisi yang dibuat dalam laporan keuangan. Yang kesembilan, apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pemulihan kembali aset. Pertimbangan spesifik. Selanjutnya, pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik. Nah, dalam sektor publik ini, auditor dapat membaca catatan ofisial atau tindakan yang relevan dengan badan legislatif dan meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindakan tersebut ketika catatan official tersebut tersedia. Selanjutnya, fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan dicantumkan. Dampak informasi lain diperoleh setelah tanggal laporan auditor. Nah,
Meskipun auditor tidak berkewajiban untuk melaksanakan prosedur audit apapun terkait dengan laporan keuangan setelah tanggal laporan keuangan auditor, tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Nah, dalam Standar Audit 720 revisi tahun 2021 memuat ketentuan dan pedoman yang terkait dengan informasi lain yang diperoleh setelah tanggal laporan keuangan, yang dapat mencakup informasi lain yang diperoleh setelah tanggal laporan auditor, tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Selanjutnya, tanggung jawab manajemen terhadap auditor. Seperti yang dijelaskan dalam Standar Audit 210 revisi tahun 2021. Ketentuan dalam perikatan audit mencakup persetujuan manajemen untuk memberitahu auditor atas fakta-fakta yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan yang mungkin diketahui oleh manajemen selama periode dari tanggal laporan auditor sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan. Selanjutnya, penggunaan tanggal ganda. Dalam kondisi yang dijelaskan dalam paragraf A12A, auditor mengubah laporan auditor untuk memasukkan tanggal tambahan yang dibatasi untuk perubahan tersebut. Tanggal laporan auditor atas laporan keuangan sebelum perubahan kemudian oleh manajemen tetap tidak berubah karena tanggal ini menginformasikan pembaca tentang kapan pekerjaan audit atas laporan keuangan tersebut diselesaikan. Namun, suatu tanggal tambahan dimasukkan dalam laporan auditor untuk menginformasikan kepada pengguna bahwa prosedur audit setelah tanggal tersebut terbatas pada perubahan kemudian atas laporan keuangan. Berikut ini adalah sebuah ilustrasi tentang tanggal tambahan tersebut. Ilustrasinya tanggal laporan auditor, kecuali yang berkaitan dengan catatan I yang bertanggal itu tanggal penyelesaian prosedur audit terbatas untuk perubahan yang dijelaskan dalam catatannya. Selanjutnya, tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen. Manajemen mungkin tidak diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Hal ini seringkali terjadi ketika penerbitan laporan keuangan untuk periode berikutnya semakin dekat, sepanjang pengungkapan yang tepat dibuat dalam laporan tersebut. Selanjutnya, pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik. Dalam sektor publik, tindakan yang diambil yang berdasarkan paragraf 13 ketika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dapat mencakup pelaporan secara terpisah untuk badan pembuat undang-undang atau badan lain yang relevan dalam hierarki pelaporan tentang implikasi peristiwa setelah tanggal pelaporan terhadap laporan keuangan dan laporan auditor. Tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah
pengguna mempercayai laporan auditor. Auditor perlu memenuhi kewajiban hukum tambahan ketika auditor telah memberitahu manajemen untuk tidak menerbitkan laporan keuangan dan manajemen telah menyetujui permintaan tersebut. Lalu ketika manajemen telah menerbitkan laporan keuangan, walaupun ada pemberitahuan dari auditor untuk tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga. Nah, tindakan auditor untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor dapat mempertimbangkan apakah tepat untuk mencari advis hukum. Yang terakhir adalah fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Nah, dampak informasi lain yang diperoleh setelah tanggal laporan keuangan diterbitkan. Ini dampaknya kewajiban auditor terkait informasi lain yang diperoleh setelah tanggal laporan auditor diatur dalam Standar Audit 720 revisi tahun 2021. Meskipun auditor tidak berkewajiban untuk melaksanakan prosedur audit apapun terkait dengan laporan keuangan setelah tanggal laporan keuangan diterbitkan. Nah, Standar Audit 720 revisi tahun 2021 memuat ketentuan dan pedoman yang terkait dengan informasi lain yang diperoleh setelah tanggal laporan auditor. Tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen. Nah, pertimbangan spesifik atas entitas sektor publiknya, entitas dalam sektor publik mungkin dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Dalam kondisi tersebut, tindakan yang tepat bagi auditor adalah untuk melaporkan hal tersebut kepada badan statutori yang tepat. Tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor. Ketika auditor yakin bahwa manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola telah gagal untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan yang sebelumnya diterbitkan oleh perusahaan. Walaupun ada pemberitahuan sebelumnya dari auditor bahwa auditor akan mengambil tindakan dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan yang sebelumnya diterbitkan oleh perusahaan maupun ada pemberitahuan sebelumnya dari auditor bahwa auditor akan mengambil tindakan dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan tersebut. Tindakan auditor tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor dapat mempertimbangkan adalah tepat untuk mencari advis hukum. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diluangkan untuk mengikuti presentasi saya hari ini. Saya harap materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Mari kita jadikan momen ini sebagai titik awal untuk mengambil langkah nyata,
Ingatlah bahwa mimpi besar tidak akan terwujud dengan sendirinya, tetapi membutuhkan usaha dan kerja keras. Tetap semangat, pantang menyerah, dan percayalah pada diri sendiri. Yakinlah bahwa kita semua memiliki potensi untuk mencapai kesuksesan dan membuat perubahan positif di hidupnya. Sebagai penutup, izinkan saya mengutip kata-kata dari janganlah pernah berhenti bermimpi karena mimpi adalah kunci untuk meraih masa depan. Terima kasih.